Stellar Transformations, episode 11. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebenarnya benda apa ini? Sambil mengerutkan kening, Qin Yu mengamati kristal merah menyala di tangannya dengan saksama. Kristal ini luar biasa berat dan bahkan memancarkan sinar merah menyala. Kristal itu sendiri juga hangat. Qin Yu telah melihat banyak harta karun di rumah bangsawan dan juga telah membaca banyak buku di Misty Villa sehingga hanya ada sedikit harta karun di benua Qianlong yang masih belum diketahuinya. Namun, ketika berbicara tentang kristal merah menyala ini, dia sama sekali tidak tahu apa itu. Qin Yu menjatuhkan kristal merah menyala itu. Kristal itu menimbulkan suara ledakan saat jatuh ke tanah. Jelas sekali kristal itu sangat berat. Mari kita uji kekerasannya terlebih dahulu. Kristal ini sangat berat, terlebih lagi, pukulan telapak tanganku yang menghancurkan batu tidak dapat memecahkannya, jadi pasti sangat keras. Qin Yu membentuk cakar dengan tangannya lalu mengeksekusi teknik seni cakar elang. Dia dengan ganas meraih kristal merah menyala itu. Suara logam keras terdengar. Kristal merah menyala itu tidak tergores sedikit pun. Ses gelombang-gelombang, Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan kelima jari penyerangnya terasa geli. Serangan cakar itu dilakukan dengan seluruh kekuatannya, tetapi ia bahkan tidak dapat menggores kristal itu, oleh karena itu mudah dibayangkan betapa kerasnya kristal itu. Qin Yu mengerutkan kening dan berpikir. Tiba-tiba ia berbalik dan berkata, "Xiao Hei, kemarilah dan uji seberapa keras kristal ini." Xiao Hei menggelengkan kepalanya beberapa kali karena kegirangan. Dengan lambaian sayapnya, ia terbang ke atas lalu menukik ke bawah. Dengan cakarnya yang tajam, ia mencengkeram kristal itu dengan kejam. Suara logam yang keras terdengar lagi, tetapi kristal itu tetap tidak tergores sedikit pun. Xiao Hei mendarat di tanah dan mengedipkan mata pada Qin Yu, tampak sangat putus asa seolah-olah merasa dirugikan karena cakarnya telah dikalahkan. Qin Yu tercengang. Setelah waktu yang lama, matanya baru berbinar karena kegembiraan. Haha, aku jadi kaya. Aku jadi kaya. Cakar Xiao Hei bahkan dapat merobek besi hitam dengan mudah seperti kertas. Kekerasannya dapat menyamai senjata kelas Xian. Karena bahkan cakarnya tidak dapat memecahkan kristal, setidaknya itu adalah bahan tempa yang berharga. Baiklah, mari kita uji lagi dengan pedang Yuchang. Jagoan. Qin Yu melambaikan tangannya. Seberkas cahaya hitam melintas, menebas kristal merah menyala itu dengan ganas. Terdengar suara dentang. Sambil memegang pedang Yuchang di tangannya, Qin Yu menatap kristal merah menyala di hadapannya dengan penuh semangat. Sepotong besar biji kelas 1 itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Mungkin itu bahkan dapat ditempa menjadi senjata kelas Xian yang tinggi. Pedang Yuchang merupakan senjata tingkat Xian rendah. Biji-biji harus melalui banyak proses rumit untuk akhirnya ditempa menjadi senjata. Namun, senjata jauh lebih keras daripada biji-biji yang menjadi bahan pembuatnya. Misalnya, meteorit tempat pedang Yuchang ditempa pasti tidak akan mampu menahan tebasan-tebasan yang dibuat oleh pedang itu. Bahkan pedang Yuchang tidak dapat meninggalkan bekas pada kristal merah menyala ini, oleh karena itu kekerasannya pasti sangat mengejutkan. Bahkan biji kelas Xian menengah tidak dapat tetap bersih setelah ditebas dengan pedang Yuchang, lalu bagaimana dengan kristal merah menyala ini? Ini biji bermutu tinggi Xian atau mungkin, bahkan lebih baik. Mata Qin Yu berbinar. Orang biasa tidak mungkin membayangkan betapa seorang ahli bela diri menginginkan senjata kelas 1. Tentu saja, Qin Yu telah memimpikannya senjata yang benar-benar luar biasa. Kristal itu sendiri sudah jauh lebih keras daripada pedang Yuchang. Jika ditempa menjadi senjata, maka... Xiao Hei, ayo kembali ke villa. Qin Yu melepas mantelnya dan menutupi kristal merah menyala itu dengannya. Kemudian dia mengangkat kristal itu dan memeluknya. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan semua orang tahu tentang harta karun seperti kristal ini. Meskipun dia tidak keberatan, dia tahu aturan istana pangeran. Di istana, bahkan senjata sekelas pedang Yuchang pun dirahasiakan, belum lagi kristal merah menyala yang jauh lebih berharga ini. Sambil memeluk kristal seberat 2000 jin, Qin Yu segera berlari kembali ke Misty Villa. Mungkin hanya dia, yang sangat luar biasa, yang dapat membawa kristal ini. Di Misty Villa, Qin Yu berjalan keluar dari ruang rahasia bawah tanah dengan santai. Membawa 2000 jin kembali dari kedalaman hutan benar-benar melelahkan. Dengan ekspresi tersenyum di wajahnya, dia menggerakkan tangannya.
Setelah memperoleh harta karun seperti itu, Qin Yu sangat bersemangat. Jika ayah mendengar tentang ini, dia pasti akan senang. Sambil tersenyum, Qin Yu berjalan menuju tempat tinggal Lian Yan. Tiba-tiba dua orang mendekatinya dari belakang. Salah satunya adalah seorang pemuda yang sedikit lebih tinggi dari Qin Yu. Yang lainnya adalah seorang gadis muda yang cantik jelita berpakaian hijau. Pemuda itu sangat tegap sementara gadis muda itu memiliki fitur wajah yang mungil. Hal yang paling menarik tentangnya adalah aura kelembutannya. Kakak Yu, melihat Qin Yu, mata gadis muda berpakaian hijau itu langsung berbinar. Dia segera berlari menghampirinya. Kakak Yu, kali ini kau sudah pergi keluar selama beberapa hari. Kenapa kau tidak menemuiku sebentar? Gadis muda itu bergumam. Xiao Lu, tunggu sampai aku bebas, aku pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Qin Yu membelai kepala Xiao Lu dengan lembut. Gadis muda berpakaian hijau ini tidak lain adalah Xiao Lu dan pemuda di sampingnya adalah Tai San. Kakak beradik itu telah meminta untuk menjadi murid Lian Yan. Xiao Lu tidak suka berkelahi atau membunuh jadi dia hanya berlatih teknik internalnya dan biasanya menghabiskan waktunya untuk bermain pipa. Pipa giok di pinggangnya diberikan kepadanya sebagai hadiah oleh Qin Yu. Kamu selalu bilang kalau kamu punya waktu luang, tapi kamu selalu sibuk. Kakak Yu, kenapa kamu tidak bisa istirahat? Xiao Lu tampak agak tidak puas. Kakaknya Yu biasanya bilang dia akan menghabiskan waktu bersamanya saat dia senggang, tapi hanya Tuhan yang tahu kapan dia akan punya waktu luang. Beristirahat, Qin Yu sedikit terkejut. Dari usia 8 hingga 18 tahun, jumlah waktu istirahat yang diambil Qin Yu dapat dihitung dengan jari satu tangan. Dia selalu memiliki tekad yang kuat untuk berlatih keras sehingga dia dapat membantu ayahnya sesegera mungkin dan menjadi asisten yang cakap bagi ayahnya. Xiao Lu, jangan main-main. Tai San menegurnya lalu menoleh ke Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yu, kamu mencari tuan, kan? Dia sedang beristirahat di halaman. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencari kakek Lian terlebih dahulu. Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka lalu pergi menuju tempat Lian Yan. Namun, Xiao Lu mengikuti jejak Qin Yu dengan matanya. Dia sedikit mengernyitkan hidungnya dan berkata, kakak Yu selalu sibuk. Kapan dia akan beristirahat? Xiao Lu telah tinggal di Misty Villa selama hampir 5 tahun sehingga dia tentu tahu seberapa keras Qin Yu berlatih. Xiao Lu, jangan katakan itu. Xiao Yu berbeda dari kita. Meskipun dia adalah putra ketiga Pangeran Penakluk Timur, dia memilih latihan eksternal, jalan yang paling menyakitkan dalam seni bela diri. Aku ingat ketika pertama kali datang ke sini, aku melihatnya memasukkan tangannya ke dalam butiran besi. Tai San tampaknya mengingat adegan yang dilihatnya. Menyekop butiran besi hanya dapat digunakan sebagai bentuk pelatihan setelah kekuatan jari Qin Yu mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika dia menggunakan butiran besi sejak awal, jari-jarinya akan habis. Mata Tai San penuh dengan keheranan, saat menyekop butiran besi, jari-jarinya pasti sakit seperti tertusuk jarum. Saraf ujung jari terhubung dengan jantung. Xiao Lu, kau tidak bisa membayangkan rasa sakit yang harus ia tanggung. Namun, latihan kekuatan jari hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk latihan batas yang ia jalani setiap hari. Dari fajar hingga senja, setiap bentuk latihan yang ia lakukan menantang batas-batas tubuh manusia. Tubuhnya selalu menahan siksaan karena menentang batas. Dan ia telah berlatih seperti ini sejak ia berusia 8 tahun. Mengikuti jejak Qin Yu dengan pandangannya, Tai San hanya bisa mengaguminya. Mengikuti punggung Qin Yu dengan matanya, mata Xiao Lu berbinar. Di dalam hatinya, saudara Yu selalu riang, baik hati, dan hangat seperti matahari. Namun, saudara Yu ini, meskipun merupakan putra Pangeran Penakluk Timur, telah mengalami siksaan paling berat pada tubuhnya sejak berusia 8 tahun. Meskipun memiliki meteorik tir, jika Qin Yu ingin memanfaatkan efek positifnya, ia juga harus berlatih hingga mencapai batas fisik. Ia harus melatih jari-jarinya hingga terasa sakit seperti patah. Ia harus melakukan squat dalam-dalam hingga kakinya mengalami kram otot dan kepalanya berdenyut-denyut. Hanya saat ia mencapai batas fisik, meteorik tir akan melepaskan kekuatan fantastisnya. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membayar terlebih dahulu. Agar bisa mencapai levelnya saat ini, Qin Yu telah membayar banyak, sangat banyak. Di halaman rumah Lian Yan sedang berbaring di kursi dek, minum teh, dan menikmati ketenangan saat itu. Kakek Lian. Begitu mendengar suara Qin Yu yang familiar, Lian Yan tersenyum hingga matanya mulai menyipit. Ia menoleh ke arah Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yu, sulit sekali bertemu denganmu. Sekarang masih terang, tetapi kau sudah kembali dari latihan. Lian Yan selalu tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat Qin Yu,
seperti halnya seorang kakek yang tidak pernah bisa menahan kegembiraannya saat melihat cucunya. Qin Yu menghampirinya melalui pintu halaman. Ia ingin mencari ahli penempaan untuk menangani kristal merah menyala itu. Tentu saja, ketika ia ingin mencari ahli penempaan, hal pertama yang terpikir olehnya adalah bertanya kepada Lian Yan. "Kakek Lian, aku telah memperoleh biji yang sangat berharga. Menurut perkiraanku, itu pasti biji bermutu tinggi." Kalimat pertama Qin Yu membuat Lian Yan tiba-tiba terlonjak. Mata Lian Yan penuh dengan keheranan. Dia menatap Qin Yu dengan tak percaya. Setelah beberapa lama barulah dia berkata, "Xiao Yu, kamu tidak bisa bercanda tentang masalah ini. Biji bermutu tinggi adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh para ahli Xiantian. Senjata yang ditempa dari biji tersebut pasti akan luar biasa. Bagaimana biji bermutu tinggi seperti ini bisa diperoleh dengan mudah? Bagi orang-orang di benua Qianlong, senjata dibagi menjadi senjata biasa dan senjata kelas Xian. Kelas Xian kemudian dibagi menjadi 3 subkelas. Begitu pula dengan biji. Bahkan Pangeran Penakluk Timur dengan pengaruh yang begitu besar hanya memiliki beberapa puluh senjata tersembunyi di gudang penyimpanan senjata. Sebagian besar dari mereka adalah kelas Xian rendah, beberapa kelas Xian menengah, tetapi hanya 2 di antaranya yang kelas Xian tinggi. "Kakek Lian, bagaimana aku bisa menipumu? Aku membuat tebasan dengan pedang Yuchang untuk mengujinya dan bahkan tidak bisa meninggalkan bekas. Apalagi kalau bukan bermutu tinggi." Qin Yu segera menjelaskan. "Kau bahkan tidak bisa meninggalkan bekas saat menebas dengan pedang Yuchang." Lian Yan mengerti, jika bahkan pedang Yuchang tidak bisa meninggalkan bekas, biji besi ini pasti bermutu tinggi. "Xiao Yu, seperti apa bentuk biji besi ini? Seberapa besar, kira-kira seukuran kepalan tangan?" Secara umum, ukuran biji berbanding terbalik dengan nilainya. Jika ukurannya sebesar kepalan tangan, itu sudah cukup untuk menempa senjata seperti pedang pendek atau pisau pendek. "Tinju?" tanya Qin Yu dengan heran. Kristal merah menyala yang diperolehnya tingginya sekitar 1 meter dan setebal paha manusia. Jauh lebih besar dari kepalan tangan. Apakah lebih kecil dari kepalan tangan? Kalau begitu, itu hanya bisa dibuat menjadi senjata seperti belati dan sejenisnya. Tapi itu masih cukup bagus. Setidaknya kamu akan memiliki senjata bermutu tinggi. Lian Yan berkata sambil tertawa. Baru sekarang Qin Yu di sampingnya mengerti apa maksudnya. Dia tidak bisa menahan tawa. "Kau salah, Kakek Lian. Bongkahan biji yang kutemukan itu sangat besar dan tampak seperti batang. Tingginya 1 meter dan setebal paha manusia. Jauh lebih besar dari kepalan tangan," kata Qin Yu sambil menggerakkan tangannya. Mata Lian Yan langsung melotot. Pipinya bahkan memerah. Sebuah tongkat, tingginya bahkan 1 meter. Lian Yan bukanlah Qin Yu. Dia memikirkan banyak hal lainnya. Sebongkah biji besi yang begitu besar, dan bahkan dari kelas Xian yang tinggi, mungkin akan cukup untuk membuat beberapa puluh senjata. Dan itu akan menjadi senjata yang paling menakjubkan dari kelas Xian yang tinggi, tidak kurang. Beberapa puluh senjata, ide macam apa ini? Tentu saja itu benar, kau tidak perlu bertanya. Qin Yu merasa bingung ketika Lian Yan terus bertanya lagi dan lagi. Namun, dia tidak mengerti bahwa ini karena Lian Yan tidak percaya apa yang dia katakan. Jika sebuah kue dijatuhkan dari langit, siapapun akan merasa sangat sulit untuk mempercayainya untuk sementara waktu. "Cepat, biarkan aku melihatnya." Lian Yan segera berkata kepada Qin Yu, yang langsung mengangguk tanda setuju. Dia kemudian bergegas membawa Lian Yan ke ruang rahasia bawah tanah itu. Di ruang rahasia bawah tanah, mata Lian Yan berbinar saat ia melihat kristal merah menyala. Kristal merah menyala itu memancarkan cahaya merah muda. Kristal itu sangat berkilau dan bening. Bahkan butiran di dalam kristal itu pun dapat terlihat. Begitu Lian Yan melihat penampakan kristal itu, ia tahu bahwa biji ini adalah harta yang tak ternilai. Jika dibandingkan dengannya, mutiara dan batu akik tidak ada apa-apanya. Lian Yan menarik pinggangnya. Tiba-tiba muncul sebuah pedang ungu yang lentur. Ia membuat gerakan gemetar dengan tangannya dan pedang ungu yang lentur itu langsung lurus sempurna. Kemudian pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menebas kristal merah menyala itu. Seperti yang diharapkan, mata Lian Yan bersinar dengan ganas saat dia menatap langsung ke kristal merah menyala di depannya, bahkan pedang fleksibel purple core milikku tidak dapat merusaknya. Itu pasti kelas Xian tinggi. Lian Yan menoleh ke Qin Yu di satu sisi dan berkata dengan serius, "Xiao Yu, harta yang tak ternilai seperti itu harus segera dibawa ke istana pangeran. Jika kamu menginginkan senjata yang luar biasa, kamu dapat meminta Tuan Hei, seorang ahli tempa agung, untuk membuatnya untukmu. Dengan kristal sebesar itu, setelah kamu menempa senjata dan baju zirahmu, pasti akan ada beberapa sisa."
Kurasa memberikan sisa-sisa itu kepada ayahmu bukanlah ide yang buruk, bukan begitu? Mendengar kata-kata Lian Yan, Qin Yu langsung mengerti segalanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senjata yang terbuat dari biji yang tak ternilai harganya itu pasti akan menjadi senjata yang luar biasa. Jika senjata-senjata ini dikirimkan kepada ayahnya pasti akan dapat mengerahkan kekuatannya dalam perang. Dan Qin Yu tidak pernah peduli dengan uang atau harta. Tidak masalah, aku hanya butuh 1/10 dari kristal merah menyala ini. Aku akan memberikan sisanya pada ayah, kata Qin Yu sambil tersenyum. Melihat Qin Yu, mata Lian Yan penuh dengan persetujuan. Xiao Yu, kau masih sangat muda tetapi kau tidak terpesona oleh harta yang tak ternilai harganya. Pikiranmu benar-benar telah jauh melampaui pikiran orang biasa. Ketika seseorang dapat tetap tenang di depan harta yang tak ternilai harganya, pikiran orang ini jelas tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Jika seorang seniman bela diri ingin membuat terobosan, pikiran mereka harus cocok dengan kecakapan bela diri mereka. Melihat tatapan mata Lian Yan, Qin Yu berkata, "Kakek Lian, jangan menatapku seperti itu atau aku akan malu." Dia bahkan terlihat sangat malu saat mengatakannya. Melihat ini, Lian Yan tidak dapat menahan tawanya. Seseorang harus melatih pikirannya. Karena ia telah melalui masa-masa sulit, Qin Yu adalah orang seperti itu. Setiap kali ia menerobos batas, pikirannya dilatih, dan ia telah melakukan latihan batas sejak berusia 8 tahun, oleh karena itu pikirannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Umumnya, orang yang menyendiri adalah orang yang mandiri dan percaya diri. Hal ini karena jika seseorang sering menyendiri, ia akan secara alami merenung. Memikirkan tentang kehidupan, memikirkan tentang nilai-nilai mereka sendiri, semakin mereka memikirkannya, semakin mendalam mereka dapat memahami berbagai hal. Qin Yu juga seperti itu. Saat masih kecil, ia sering menyendiri dan mengamati bintang-bintang. Kemudian, setelah mengalami beberapa kejadian, pikirannya telah sepenuhnya matang. Sekarang ia benar-benar mengerti seperti apa seharusnya ia menjadi orang baginya, tidak ada hal di dunia ini yang seketat darah atau sepenting hubungan keluarga. Mengenai uang dan harta, jika ia sudah memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apa gunanya memiliki lebih banyak lagi? Jika 20.000 liang perak cukup bagi seseorang untuk menghabiskan seluruh hidupnya, apa gunanya menginginkan 100.000 liang? Oleh karena itu, ia secara alami tidak serakah. Orang-orang punya mimpi, Qin Yu juga punya mimpi. Baginya, cinta keluarga adalah yang utama dan mimpinya adalah yang kedua. Sedangkan untuk hidupnya sendiri, tanpa cinta keluarga dan mimpi, hidup tidak akan ada bedanya dengan menjadi zombie. Qin Yu menyukai perasaan mendidih yang dirasakannya setiap kali ia berhasil melewati batas. Ia menyukai pertarungan jarak dekat dan emosi yang kuat saat hidup dan mati diputuskan. Mimpi Qin Yu adalah membakar gairah hidupnya seperti meteor. Baginya, hidup harus mendidih seperti ini. Kakek Lian, apakah kamu sudah mengatur agar seseorang mengantarkan kristal merah menyala ini ke rumah besar? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Lian Yan berkata dengan tergesa-gesa. Dalam menghadapi masalah yang serius, dia tidak boleh mengendurkan konsentrasinya sedikit pun. Dia segera pergi untuk mengaturnya. Qin Yu melihat kristal merah menyala itu dan berpikir, aku tidak menyangka kristal ini akan sangat berguna bagi ayah. Ini juga bisa dianggap sebagai keuntungan. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia itu sambil tersenyum. Di halaman terpisah di rumah Pangeran Penakluk Timur, cukup banyak orang telah berkumpul saat ini, termasuk 3 putra Pangeran Penakluk Timur, Lian Yan dan manajer Gemin. Ada juga 3 pria besar bertelanjang dada dan seorang pria setengah baya berpakaian hitam. Mereka semua sedang melihat kristal merah menyala di tengah. Apakah mungkin untuk memalsukannya, Tuan Hei? Lian Yan bertanya kepada pria parubaya berpakaian hitam. Pria parubaya berpakaian hitam itu tidak menjawab. Dia mendekati kristal merah menyala itu, membuka matanya lebar-lebar, dan dengan hati-hati memeriksa setiap bagian kristal itu. Perhatiannya terpusat dengan sangat tinggi. Melihatnya bertindak seperti itu, Qin Yu dan yang lainnya di samping semuanya secara sadar tidak mau mengganggu Grandmaster penempaan ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengamati cukup lama, lalu, dengan wajah penuh kepuasan yang luar biasa, dia menoleh ke arah Qin Yu dan berseru kagum, awalnya saya pikir harta karun tak ternilai seperti ini hanya bisa dilihat di hutan belantara yang luas, tempat paling berbahaya di dunia. Namun, pangeran ketiga menemukan harta karun tak ternilai ini di Gunung Donglan yang biasa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Saya hanya beruntung, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pria parubaya berpakaian hitam itu menoleh ke arah Lian Yan dan berkata, Senior Lian,
Karena Gunung Donglan memiliki harta yang tak ternilai harganya, Anda pasti sudah mencarinya lagi di sekitar kristal ini, bukan? Tentu saja aku mencarinya. Lian Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, tetapi harta karun alam langka semacam ini hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang memiliki takdir pertemuan dengannya. Xiao Yu menemukan harta karun ini secara tidak sengaja, tetapi beberapa ratus ahli yang aku kirim tidak melihat sedikit pun biji bahkan setelah membalik seluruh hutan berbatu dan menghancurkan semua batu besar. Namun Qin Feng berkata, kristal merah menyala ini saja seharusnya sudah cukup bagi kita. Sudah menjadi takdir Xiao Yu untuk menemukan kristal merah menyala ini. Jadi, ketika kita mencari lagi tanpa henti, kita tidak boleh berkecil hati meskipun tidak mendapatkan apapun. Benar sekali, aku belum pernah mendengar bongkahan biji kelas 1 sebesar itu. Pria paruh baya berpakaian hitam itu menatap kristal merah menyala itu seolah-olah dia adalah seekor kucing yang sedang menatap seekor ikan. Tuan Hei, apakah Anda yakin bisa menempa kristal merah menyala ini? Qin Yu di satu sisi bertanya. Semua orang lain langsung menatap ke arah ahli tempa ini. Penempaan sama sekali tidak mudah. Bahkan ketika bahan yang bagus sudah tersedia, tetap saja dibutuhkan ahli tempa yang hebat. Pangeran Penakluk Timur sebenarnya harus membayar harga yang sangat tinggi di masa lalu untuk mendapatkan jasa Tuan Hei ini. Dia telah tinggal di rumah bangsawan selama lebih dari 10 tahun. Tuan Hei menggelengkan kepalanya. Yang lain tercengang. Aku tidak bisa yakin tanpa mencoba terlebih dahulu. Dengan satu gerakan, Tuan Hei melepaskan gaun hitamnya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Hanya karena dia sangat gembira, dia tersenyum. Sudah lama sejak aku beraksi dengan seluruh kekuatanku. Ambilkan aku air biru berapi. Tuan Hei memberi perintah. Ya, seorang pria bertubuh besar bertelanjang dada segera kembali ke kamarnya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah botol kaca. Botol itu berisi cairan berwarna biru. Yang paling aneh adalah ada lapisan api berwarna terang di permukaan cairan biru itu. Tuan Hei menerima botol kaca itu. Tiba-tiba tangannya mulai memerah. Aliran panas mulai menyebar melalui udara. Mata ketiga lelaki besar bertelanjang dada di satu sisi semuanya berbinar-binar. Guru akhirnya mulai beraksi. Sudah lama sekali sejak kami melihatnya seserius ini. Seni pembakar langit milik guru telah mencapai level tertinggi. Seberapa hebatnya teknik itu saat digunakan, aku penasaran. Ketiga pria besar itu sedang berdiskusi satu sama lain. Orang-orang ini tidak lain adalah ketiga murid pribadi Tuan Hei, jadi wajar saja jika Istana Pangeran Penakluk Timur juga menekankan pelatihan mereka. Qin Yu, Qin Feng, Qin Zheng, Lian Yan dan Ge Min semuanya juga memperhatikan Tuan Hei ini. Tuan Hei melepas sumbat botol kaca. Pada saat yang sama, dia sedikit memiringkan botol di tangannya. Air biru menyala langsung menetes ke kristal merah menyala sekaligus, menyebabkan serangkaian suara, ses-ses. Air biru menyala berubah dengan hebat. Kristal merah menyala ini benar-benar hebat. Bahkan air biru menyala tidak dapat meninggalkan bekas padanya. Seorang murid Tuan Hei berkata dengan takjub. Setelah beberapa saat, air biru menyala itu berubah menjadi selaput yang menutupi seluruh kristal merah menyala. Tuan Hei mengeluarkan suara dengungan dingin. Matanya tiba-tiba berbinar. Kedua tangannya segera menyemburkan dua aliran api pijar langsung ke membran di permukaan kristal merah menyala. Membran itulah yang berubah menjadi air biru berapi. Namun, kristal merah menyala itu tiba-tiba tidak terpengaruh. Saudara seperguruan, bahkan api pembakar langit milik guru yang dipadukan dengan air api biru tidak dapat meninggalkan bekas apapun di sana. Bagaimana ini mungkin? Seorang murid Tuan Hei terkejut. Bahkan kristal bermutu tinggi pun tidak dapat tetap utuh di bawah api pembakar langit milik guru. Ini, murid lain juga menjadi ragu. Kegembiraan di mata Tuan Hei meningkat. Tiba-tiba wajahnya menjadi sangat merah lalu berubah pucat. Pada saat yang sama api di tangannya mulai menyusut. Namun, suhu di halaman tiba-tiba meningkat. Sangat kuat, Qin Yu terkejut. Dia benar-benar bisa merasakan betapa mengerikannya api itu. Dalam benaknya, dia merasa bahwa dia jelas bukan tandingan Tuan Hei. Dia bahkan merasa bahwa udara di seluruh halaman mulai bergetar karena suhu yang tinggi. Dugaan Qin Yu sepenuhnya benar. Tuan Hei ini bukan hanya seorang ahli penempaan, dia juga telah mencapai puncak level Xiantian. Dia adalah salah satu ahli terbaik di antara bawahan Pangeran Penakluk Timur. Api khusus yang dihasilkan dari energi internal Xiantian jauh lebih hebat daripada api biasa. Biji-biji kelas Xian umum hanya dapat dicairkan oleh api seperti ini. Qin Yu memuji Tuan Hei dalam benaknya. Namun begitu dia melihat kristal merah menyala itu, dia tercengang. Dalam kondisi demikian, kristal merah menyala tersebut tetap tidak rusak.
Wajah Tuan Hei tiba-tiba menghitam. Bang! Dengan suara keras, seluruh tubuh Tuan Hei mengeluarkan api, yang bahkan membakar semua pakaiannya, kecuali celana pendeknya. Celana pendek ini ternyata terbuat dari benang emas hitam. Sekolah Tuan Hei jelas tahu bahwa ketika dia menggunakan energi internalnya secara maksimal, seluruh tubuhnya akan mengeluarkan api, oleh karena itu celana pendek emas hitam ini diwariskan kepadanya. Karena dirajut dari benang emas hitam, celana pendek ini adalah mahakarya yang sesungguhnya. Hanya setelah menabung dalam waktu yang lama, para tetua di sekolah Tuan Hei memiliki emas hitam sebanyak itu. Celana pendek itu sepertinya terbuat dari bahan yang sama dengan kaos dalam hitam emasku. Qin Yu berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, api di tangan Tuan Hei semakin mengecil, tetapi juga semakin membara. Gelombang panas mulai bergulung-gulung di seluruh halaman satu demi satu. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk mundur sejauh mungkin. Api yang luar biasa. Bahkan tubuh ahli Xiantian akan terbakar olehnya tanpa meninggalkan abu. Qin Yu memuji dalam hatinya. Api seperti itu bahkan dapat melelehkan biji kelas Xian, belum lagi tubuh manusia. Qin Yu dan kedua saudaranya, Lian Yan, dan ketiga muridnya juga menatap kristal merah menyala itu, berharap kristal ini bisa meleleh. Jika kristal itu tidak bisa dicairkan, bagaimana mereka bisa menempa sesuatu darinya? Setiap detik berlalu, mata semua orang benar-benar terfokus pada kristal merah menyala itu. Tiba-tiba, Tuan Hei memuntahkan seteguk darah. Warna wajahnya berubah dari hitam menjadi sangat putih. Dalam sekejap, api di sekujur tubuhnya juga menghilang. Guru, seorang murid dari belakang segera menyerahkan pakaian kepadanya. Setelah berpakaian, Tuan Hei melihat kristal merah menyala dan menghela napas dalam-dalam. Kemudian dia berbalik, melihat Qin Yu dan orang-orang lainnya dan berkata, "Tuan-tuan, saya tidak punya cara untuk menghadapi kristal merah menyala ini." Melihat wajah Tuan Hei begitu pucat, semua orang tahu bahwa guru besar penempa ini telah berusaha sekuat tenaga. Bagaimana ini mungkin? Tuan Hei, bukankah Anda pernah menempa senjata bermutu tinggi Xian yang luar biasa ini untuk saya beberapa tahun yang lalu? Mengapa Anda bahkan tidak bisa melelehkan kristal itu sekarang? Qin Feng, sambil memegang pisau tempur di pinggangnya, bertanya kepada Tuan Hei. Ketika Qin Feng mencapai tingkat Xiantian, sebagai hadiah kepadanya, Qin De meminta sebongkah biji bermutu tinggi Xian untuk ditempa menjadi senjata yang luar biasa dan memberikannya kepada Qin Feng. Tuan Hei melihat pisau perang itu, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Dasar bodoh, kau masih belum mengerti. Ini pasti karena kristal merah menyala ini sudah lebih unggul dari kelas Xian tinggi." Terkejut, Qin Yu bertanya dengan ragu, "Mungkinkah biji dengan mutu tertinggi bukanlah mutu Xian yang tinggi?" Dalam benak Qin Yu, senjata dibagi menjadi senjata bermutu biasa dan bermutu Xian. Secara teori, mutu Xian yang tinggi seharusnya mewakili kualitas terbaik yang mungkin. Bagaimana mungkin masih ada sesuatu yang berperingkat lebih tinggi daripada mutu Xian yang tinggi? Kalian semua tidak tahu apa-apa. Mata Tuan Hei memancarkan keagungan. Dalam bisnis penempaan, dia sudah pasti merupakan tokoh yang berada di puncak piramida. Pembagian senjata yang disebut-sebut menjadi kelas biasa dan kelas Xian itu hanya berlaku bagi kita manusia biasa. Aku bertanya kepadamu, senjata apa yang digunakan Sang Xian? Bahkan pisau tempur kelas Xian yang tinggi, ketika berhadapan dengan pedang terbang Sang Xian, akan mudah ditembus seperti kertas. Ada sedikit kesombongan di sudut mulut Tuan Hei. Semua orang yang hadir langsung terkejut. Itu benar, karena Sang Xian dapat melayang di langit tingkat 9 dan membunuh musuh dari jarak ribuan li. Berapa tingkat senjata mereka? Sebenarnya, Qin Yu dan yang lainnya telah mendengar bahwa pedang terbang itu dapat terbang sangat jauh dan membunuh seseorang dari jarak ribuan li dan, terlebih lagi, bahkan senjata kelas Xian yang tinggi pun tidak dapat menahannya. Tingkat duniawi dan tingkat Xian hanyalah istilah yang diciptakan oleh manusia biasa. Cakupan pemahaman kita hanya sebesar itu. Tidak mungkin bagi kita untuk membayangkan dunia Sang Xian. Kristal merah menyala ini, jika tebakanku benar, seharusnya menjadi bahan untuk menempa senjata Sang Xian. Sambil menatap kristal merah menyala itu, Tuan Hei berkata dengan sangat tegas. Qin Yu melihat kristal merah menyala itu. Kristal itu masih utuh dan memancarkan cahaya merah muda. Apa gunanya kristal merah menyala ini? Bahkan tidak bisa dicairkan, bagaimana bisa ditempa menjadi senjata? Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang, termasuk Lian Yan dan Qin Yu, memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Itu benar, mereka bahkan tidak bisa mencairkannya, bagaimana mereka bisa membuat senjata darinya?
Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Bahkan Tuan Hei tidak bisa melelehkannya, tidak ada orang di dunia ini yang bisa melelehkan dan menempanya. Baiklah, jangan kecewa begitu, Pangeran Ketiga. Aku tidak punya cara untuk melelehkannya. Tapi masih ada seorang ahli tempa sejati yang bisa melelehkan dan menempanya, kata Tuan Hei sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang menatapnya dengan ragu, termasuk ketiga muridnya. Seorang Grandmaster penempaan yang sesungguhnya. Masih ada ahli tempa yang lebih hebat dari Tuan Hei. Qin Zheng berkata dengan ragu. Semua orang yang hadir menatap Tuan Hei dengan ragu. Tuan Hei berkata dengan senyum percaya diri, kalian semua tidak tahu tentang ini jadi aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia, tetapi jangan sebarkan. Sebenarnya, seorang Sangxian bukan hanya ahli yang tak terkalahkan, pada saat yang sama dia juga pasti ahli dalam menempa. Oh, semua orang yang hadir tahu bahwa Sangxian tidak terkalahkan dan pedang terbang mereka dapat membunuh orang dengan sangat mudah. Namun, mereka tidak tahu apapun tentang tingkat Sangxian dalam menempa. Semua Sangxian bisa menggunakan sejenis api. Api itu jauh lebih hebat daripada api energi internalku. Dengan api seperti itu, bukankah akan sangat mudah untuk menempa senjata? Sebenarnya, kalian semua akan mengerti jika kalian memikirkannya. Setiap Sangxian setidaknya memiliki pedang terbang, tetapi dari mana pedang terbang mereka berasal? Mungkinkah pedang itu dijatuhkan dari langit, atau ditempa? Tuan Hei berkata kepada semua orang dengan cara yang misterius. Baru sekarang semua orang menyadari apa maksudnya. Baiklah, aku akan segera memanggil Sangxian Feng Yuzi, sahut Lian Yan segera. Namun, Qin Yu mendongak dan bersiul. Ia kemudian menatap semua orang dan berkata, Xiao Hei memiliki kecepatan tercepat. Xiao Hei dan aku akan pergi untuk mengundang Paman Feng. Dalam sekejap, seberkas cahaya hitam melesat turun langsung dari langit. Itu tidak lain adalah elang hitam. Qin Yu melompat ke punggungnya seperti kilat. Elang hitam itu kemudian mengeluarkan teriakan elang dan terbang keluar dengan sangat cepat.